saya Bernardo Sridan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Singkawang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu tentang hukuman dan penghargaan, pemahaman akan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid atau intrinsik sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu didasari dengan motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah di mana motivasi menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi di mana seseorang melakukan suatu perbuatan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, motivasi perilaku manusia yang diharapkan adalah motivasi intrinsik di mana murid menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Teori kontrol. Posisi kontrol seorang guru di sekolah dapat sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Dalam dunia pendidikan, posisi kontrol yang diharapkan di sekolah adalah guru bertindak sebagai manajer karena pada posisi ini mengacu pada segitiga restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka harus ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Ketika ada murid yang tidak melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka guru sebagai fungsi kontrol manajer dapat melaksanakan segitiga restitusi, di mana guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dengan langkah sebagai berikut: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Maka keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak adalah seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat murid. Memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis, sehingga guru perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan melalui bakja. Jika tahapan-tahapan bakja diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang memunculkan lingkungan aman dan nyaman sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan tercapai. Berikut adalah refleksi saya terhadap pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif.
Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dari budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah terkait motivasi perilaku karena penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah sejak dari perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga terwujud kelas atau sekolah yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas bersama dan selalu direfleksikan. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya menyelesaikan permasalahan siswa yang terlambat dan melompat pagar untuk masuk ke sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pengalaman lain yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu saya membuat keyakinan kelas dan selalu mengajak siswa untuk melihat kembali keyakinan yang sudah dibuat setiap pembelajaran dimulai. Perasaan saya ketika menerapkan disiplin positif adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menangani persoalan siswa, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep disiplin positif, hal yang sudah baik adalah murid mulai menyadari nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah merasa kesal dan marah dan sering uring-uringan setelah menangani masalah siswa, dan akhirnya saya juga merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah seorang manajer. Perasaan yang saya rasakan adalah merasa senang dan lega setelah menyelesaikan persoalan siswa. Perbedaannya adalah saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, sebelumnya ternyata saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya tidak melakukan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, karena saya cenderung melihat kesalahan siswa dan memberikan hukuman yang sepadan berdasarkan pertimbangan saya untuk memperbaiki kesalahan siswa. Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun kolaborasi dengan semua warga sekolah maupun stakeholder yang terkait, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah
sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam sejahtera, salam guru penggerak.